Bangkrut, tabah. Ada masalah, tabah. Sakit, tabah. Dijahatin orang, tabah. Ditipu orang, tabah. Lah, kalau pakai terus lama-lama habis. Dikatakan Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Siapa yang sudah mulai kehilangan ketabahan dalam doanya, dalam perjuangannya, dalam cintanya, dalam semua harapannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hari ini di awal bulan Maret kita akan memasuki sebuah masa pertobatan yang luar biasa. Gereja mengajak seluruh umatnya ikut dalam arus kerahiman Allah. Berani masuk, berani merendahkan dirinya secara luar biasa, berani takluk berhadapan dengan kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudaraku, semoga di kota-kota Anda semuanya berlimpah berkat, kasih, dan karunia. Saya mau menyapa dulu pelanggan-pelanggan Bible Learning yang baru nih. Karena di sini ada Ibu Ivon Raharjo, ada Bapak Edi Ferdinand, ada Prisil, ada Adi Putra, ada Ling Dawati, ada Sugianto Gunawan, ada Margaret Ebon, ada Hendra Mulyawan, ada Willy G, ada Brian Sumarno, ada Liana Herawati. Luar biasa. Semakin banyak support-support dari penonton, semakin saya bisa tidur nyenyak. Karena apa? Semua yang saya peroleh dari Bible Learning ini untuk kebutuhan rumah teduh Suryo. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda pasti pernah dengar sebuah lagu. Lagunya bagus banget. Saya nyanyikan sepenggal-sepenggal deh. Dengan rendah hati aku mengakui dosa-dosaku selama ini. Coba Anda ikutin. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Romo, kayaknya kalau di persekutuan doa, kalau lagi denger lagu ini di radio ataupun lagi di mobil Romo, lagi saat teduh, saat hening, kayaknya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Selama ini mungkin aku setia, mungkin aku rajin berdoa, mungkin aku selalu percaya, tapi aku seringkali sombong. Betul apa betul? Kurang rendah hati. Masih pegangnya mauku, inginku, harapanku terus. Tapi sampai kita nggak menempatkan sebuah ruang di kepala kita, di hati kita. Sebuah ruang tempat kehendak Allah tinggal di situ. Supaya kehendak Allah itu juga bekerja, intervensi, campur tangan dalam kehidupan kita. Karena selama ini ketutup dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu juga nggak jelas kok sebetulnya. Mirip kayak lemari baju atau lemari pakaian atau lemari perkakas. Wah, udah tertata nih, terus kita ambil, kita pakai, kita masukin lagi, terus ambil, masukin lagi. Belum itu Romo, anak-anak kalau mau ambil baju Romo, ambil yang di bawah, tumpukan bawah itu, tinggal ambil, yang lain udah dilipet rapi-rapi, udah disetrikain sama si mbak, berantakan lagi. Saudara-saudara, jangan biarkan hidup kita seperti lemari yang kacau, lemari yang berantakan. Kita harus tata kembali. Masa Prapaskah yang sebentar lagi kita akan masuki di bulan Maret ini adalah sebuah kesempatan buat kita rehat sejenak untuk menata kembali kehidupan kita. Mana nih yang berantakan? Relasi dengan siapa nih yang lagi hancur, yang lagi retak, yang lagi harus diperbaiki? Mana-mana saja luka-luka kehidupanku, luka-luka di hatiku ini yang harus aku sembuhkan bersama Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, lagi-lagi sih Putra Sirak memang, geleng-geleng dah. Kitab Putra Sirak tuh bagus banget. Anda kalau belum pernah baca, coba baca deh. Coba lihat bagaimana pengalaman rohani hadir dalam sebuah tulisan-tulisan kebijaksanaan. Ditambah lagi dengan Markus bab 10.
Waduh itu Romo, itu tuh yang lubang jarum itu Romo. Ada orang kaya itu Romo, hartanya banyak, dia udah taat sama Taurat, dia sudah hidup baik, berjuang hidup baik, tapi kok dia ternyata ditantang sama Yesus, dia mundur. Yuk kita baca ada apa yang masih kurang dengan si orang muda yang kaya ini. Dikatakan dalam kitab Putra Sirak bab 17. Ini cakep banget. Bagi orang yang menyesal, Tuhan membuka jalan kembali. Kuncinya sesal dan tobat. Banyak kita, tobat. Banyak kita, waduh gak mau deh ngulangin dosa lagi. Aku akui Tuhan dosa-dosaku, tapi gak pernah menyesal. Anda pernah nggak beli ya, misalnya Anda ke Bali, beli pia legong misalnya. Kalau di Bali, Ibu Immanuel Agnes nih, pelanggan Bible Learning, di Bali kan kalau bakpia itu kan yang paling bagus apalah terserah. Kita beli nih, wah udah banyak-banyak buat oleh-oleh. Wah datang ke hotel kita misalnya, 2 kardus besar, wah siap-siap kita bagi-bagiin. Kita udah bayar penjualnya, ketika sampai ke rumah kita bagi-bagiin, kita malah dikomplain. Kamu gimana sih? Kamu tuh bagi-bagi bakpia ini, tapi kok expirednya udah telat 2 bulan. Apa yang langsung Anda rasakan? Nyesel, marah, merasa ketipu, merasa aduh gak enak. Saudara-saudara, kalau kita melakukan sebuah dosa dan pelanggaran, apakah masih ada rasa sesal? Apakah masih ada rasa gak enak? Atau jangan-jangan kalau orang mencuri, dulu deg-degan Romo. Besoknya lagi mencuri lagi, deg-degannya udah mulai turun. Nanti udah ke 10, udah ke 30, udah ke 5 tahun, tahun ke-5, itu udah gak berasa lagi deg-degannya. Itulah bahayanya hidup manusia. Selingkuh juga demikian. Berbuat yang menyedihkan hati Tuhan juga demikian. Kalau dosa yang terulang-ulang tidak sampai ada rasa sesal, atau Romo, sesalnya pura-pura. Wah kalau udah maling ketebok gitu ya, ketahuan, nyesel, aku nggak bakal lakuin lagi. Misalnya ada pasangan ketahuan selingkuh, nyesel, nggak akan lakuin lagi, tobat demi nama Allah gitu misalnya, selalu begitu bukan? Tapi ntar mah udahannya ya begitu lagi, malah makin pinter. Istriku kemarin tahu nih kalau aku ketemunya di restoran, maka jangan di restoran itu lagi misalnya. Istriku tahu nih kemarin waktu ngecek handphone perselingkuhannya, berarti sekarang harus pakai handphonenya 2. Lebih canggih dalam berdosa, itu keahlian manusia. Bukannya makin ahli dalam mendekat dengan Tuhan, makin pinter dalam pertobatan, malahan makin ahli, makin pinter, makin expert dalam melakukan dosa dan kesalahan. Habisnya enak sih Romo, habisnya nikmat sih, habisnya enak, instan, gampang Romo. Kalau korupsi, kalau nyontek, saudara-saudara kita semua sudah tahu itu semua hanyalah jebakan dari si jahat. Nanti ketika udah kena stroke gitu ya, udah hancur bangkrut, baru aku nyesel banget. Orang tinggal bilang, nasi sudah jadi bubur, apa mau dikata, terima saja nasibmu. Sebelum hal-hal yang jelek terjadi dalam hidup kita, yuk, penyesalan itu jangan sampai nanti kita udah jatuh baru nyesel. Sekarang kita tahu, tindakan ini kalau aku lakukan terus, kalau aku nggak pernah menyesal, nggak pernah berubah, cuma pura-pura doang, itu akan mendatangkan kehancuran. Maka stop. Gunting, putuskan semua yang membawa aku semakin jauh dari Tuhan. Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Romo, kok bagus banget ya Romo. Kami kan selama ini kan diajarin buat tabah ya nak, tabah ya suamiku, tabah ya istriku, tabah ya. Romo, ini level ketabahannya nih udah tiris banget nih. Udah hampir habis, dipakai terus Romo. Bangkrut, tabah. Ada masalah, tabah. Sakit, tabah. Dijahatin orang, tabah. Ditipu orang, tabah. Lah,
Kalau habis terus bagaimana? Dipakai terus, lama-lama habis. Tuhan dikatakan Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Siapa yang sudah mulai kehilangan ketabahan dalam doanya, dalam perjuangannya, dalam cintanya, dalam semua harapannya, dalam semua pelayanannya, udah hampir hilang Romo. Dikatakan kitab Sirak, Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Berpalinglah kepada Tuhan, lepaskanlah dosamu, berdoalah di hadapannya, dan berhentilah menghina. Waduh, itu cakep banget Romo. Lepaskan dosa, iya susah Romo. Digelendetin terus Romo sama selingkuhan. Terus dicari-cari Romo, dideketin sama si jahat. Pokoknya segala jalan-jalan menuju kebinasaan selalu terbuka lebar-lebar. Tapi kalau mau tobat, mau ke gereja, mau berdoa aja susah banget Romo. Ada aja gangguannya. Betul apa? Betul. Karena kita nggak pernah tegas dalam memutuskan si dosa ini, maka kita dikuasai oleh dosa. Nggak enak Romo. Ya makin kita nggak enak, makin orang-orang ini akan nggak tahu diri sama kita. Berdoalah di hadapannya dan berhentilah menghina. Seringkali kita menghina sesama kita menghina diri kita sendiri, dan kita menghina pencipta kita. Kembalilah kepada yang maha tinggi dan berpalinglah dari yang jahat. Hendaklah sangat membenci kepada kekejian. Ini orang malah suka sama kekejian. Malah jadi tontonan. Malah jadi gosip-gosipan. Malah jadi, wah pokoknya hiburan lah Romo. Kalau denger itu kekerasan-kekerasan di video-video gitu, di Instagram, di TikTok. Malah demen Romo. Dikatakan, bencilah kekejian. KDRT, jangan dibela-belain, jangan ditutup-tutupin. Coba jauhin, coba hindari dari keluarga kita. Jangan sampai ada kekerasan, fisik maupun verbal. Hinaan-hinaan, banding-bandingin anak sama anak tetangga, banding-bandingin suami sama suami orang lain, banding-bandingin istri sama artis. No. Itu kekejian juga. Siapa gerangan di dunia orang mati memuji yang maha tinggi sebagai pengganti orang yang hidup. Selama kita hidup, yuk perbaiki diri. Nanti kalau udah mati mah kita nggak bisa apa-apa. Siapa gerangan mempersembahkan pujian di sana? Dari orang mati lenyaplah pujian, seperti dari yang tiada sama sekali. Sedangkan barang siapa hidup dan sehat, ia memuji Tuhan. Coba cek. Telinga masih dengar Romo, cek. Mata masih lihat Romo meskipun pakai kacamata, cek. Mulut masih bisa ngomong, masih bisa nelen, masih. Hidung masih bisa bernafas, masih Romo. Tangan masih bisa digerakin, masih ngerasa sakit kalau dicubit, masih bisa aliran darah, masih Romo. Sendi-sendi masih bisa ditekuk, masih Romo. Puji Tuhan. Barang siapa yang hidup dan sehat, pujilah Tuhan selagi kita bisa. Ke gereja, tangan kaki bisa bergerak, tapi ke gereja malas banget. Ke mall, wah keliling mall 5 kali aja bisa. Ayo, ntar kalau udah stroke, kalau udah nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa ke gereja, ngarepin orang kapan dibawa, kapan diajak, sia-sia semua. Baru deh nyesel. Itu tuh manusia tuh. Alangkah besarnya belas kasihan serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Saudara-saudara, ada rahmat. Rahmatnya bukan kecil, tapi besar. Ada ampunan, ada kasih setia. Bukan cuma kecil dan biasa-biasa, tapi besar. Jauh lebih besar daripada segala dosa pelanggaran kita yang sudah-sudah ini. Manfaatkan kesempatan ini. Sadari dalam pikiran. Jangan menghina Tuhan. Tuhan kan maha pengampun. Udahlah dosa aja teruslah. Kan Tuhan maha pengampun. Itu penghinaan saudara-saudara. Menghina ampunan Tuhan. Nanti aja udah tua lah. Baru tobatnya. Ntar juga dirapel aja tinggal. Tuhan saya mengaku amin. Wah diampuni sama Tuhan. Itu juga termasuk penghinaan loh. Karena Tuhan mau menghendaki kita itu. Kita ini kan ciptaannya. Belajarlah rendah hati. Ini dia. Di balik ego, di balik logika, kepintaran manusia, sebetulnya yang diperlukan adalah belajarlah rendah hati.
belajar dari pengalaman, belajar dari orang-orang sekitar, belajar dari firman Tuhan. Allah aja mau jadi manusia sama seperti kita kok. Tapi kita ini lagaknya ini udah kayak penghuni surga aja. Jalan perendahan hati. Datang pada Tuhan, akui semua kelemahan, akui semua hal-hal yang membawa aku jauh dari Tuhan, disadari, dipelajari, dianalisa. Ketika udah ketemu, jangan diulang lagi. Tapi langkah berikut adalah, Tuhan, aku sadar aku ini lemah. Di balik keangkuhanku, di balik sikap kerasku, di balik aku yang sombong ini Tuhan, di balik segala perhiasan-perhiasanku, di balik segala hal yang aku tunjukkan kepada orang lain Tuhan, sesungguhnya aku sadari aku teramat lemah terhadap godaan, terhadap bujukan-bujukan si jahat. Aku tidak tegas, aku mudah jatuh dan jatuh lagi. Langkah ketiga adalah, Tuhan, aku mohon berkat dan kekuatan-Mu. Kalau aku cuma seorang diri, kalau aku berjuang dengan kekuatanku saja, dari tahun-tahun lalu sudah ketahuan, aku gagal lagi kan. Ya karena kita sok kuat, kita sok bisa gitu, tanpa mengandalkan Tuhan. Ketika cobaan datang, bawa dalam doa, angkat lagu pujian. Ketika ada situasi gak enak gitu, bawa dalam doa, angkat pujian. Betul-betul kalahkan si jahat dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dengan demikianlah roh jahat bisa dikalahkan. Susah Romo, apa bisa? Markus bab 10 ayat 27. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah, coba titik tulis di kolom komen. Adalah, coba ketik, coba, adalah mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya saya lupa lagunya, silakan dilanjutkan sendiri. Dalam bacaan Injil kita mendengar perkataan Yesus, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Tentang lubang jarum pernah saya tunjukkan gambarnya, bagaimana pemaknaannya, bagaimana pemahamannya. Unta sebagai hewan beban yang bisa mengangkut 100 kilo di kiri dan kanannya itu. Sementara lubang jarum adalah pintu kecil di salah satu gerbang Yerusalem. Pintu inilah yang mungkin cuma 2 meter tingginya, lebarnya cuma 1,5 meter. Tempat supaya orang-orang nggak usah buka lagi gerbang yang besar-besar. Kalau malam, kalau sore, kalau dalam suasana perang, cukup buka pintu yang kecil saja. Di situ orang akan merasa aman, praktis. Nah, unta-unta ini hanya bisa masuk lewat pintu-pintu gerbang yang besar. Kalau lewat pintu kecilnya ini, kalau udah sore hari atau malam hari, apa yang terjadi? Unta-unta ini harus melepaskan dulu barang-barang bawaannya ini. Terus unta ini harus ditekuk kakinya, baru bisa masuk. Perendahan hati. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Buang segala beban-beban yang tidak perlu. Yang aku hanya minta hanyalah Tuhan. Yang aku andalkan hanyalah Tuhan. Kekuatanku dan sumber kehidupanku. Rendah hati, belajar mulai dari sekarang. Ya susah sih Romo. Ya seperti unta, kakinya ditekuk, apakah bisa mudah jalan? Ya kita aja susah manusia. Kalau unta, bukannya nggak mungkin. Bisa. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kesombongan, pamer, selalu merasa benar, nyalain orang, ngecilin orang, buang jauh-jauh. Kita tahu itu sumber masalah. Kita merasa, oh nggak ketahuan nih, kita udah pinter kok berbuat jahat. Itu akan mendatangkan masalah. Jauhkan betul-betul. Belajar dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain. Kalau tindakan-tindakan yang membuat aku jauh dari Tuhan ini dibiasakan terus-menerus, dibiarkan terus-menerus, akan membawa kehancuran. Maka putuskan dosamu mulai hari ini.
dan percayalah pada Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.